Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakatnya berpikir. Nah, kemampuan berpikir masyarakat atau warga negara dalam menyelesaikan suatu masalah itu dapat menentukan kemana arah tujuan negara ini dibawa. Nah, di Indonesia sendiri atau di negara kita sendiri, itu masih terdapat banyak persoalan yang menyebabkan negara ini sulit untuk mencapai sebuah kemajuan. Salah satunya adalah masyarakat di negara kita ini masih mengandalkan logika mistika dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu apa itu logika mistika? Logika mistika menurut Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog disebutkan sebagai cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu itu disebabkan oleh pengaruh roh atau hal-hal yang gaib gitu. Nah, Tan Malaka menyebutkan bahwa hal itulah yang menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan. Dalam berpikirnya, masyarakat kita itu masih dipengaruhi gitu oleh hal-hal yang irasional, seperti mengultuskan tahayul, mantra, roh, ramalan, dan hal-hal yang tidak konkret lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Asal dari logika mistika masyarakat Indonesia bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah berkembangnya animisme dan dinamisme sebagai kepercayaan awal yang masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghambaan kepada roh dan memberikan sesajen dengan harapan masalah dapat selesai ternyata masih ada hingga saat ini. Nah, logika mistika sendiri masih melekat di Indonesia. Ketika dunia mulai menemukan cara agar dapat merekayasa cuaca, Indonesia masih mengandalkan dukun atau pawang hujan. Atau ketika dunia menyusun banyak strategi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, Indonesia masih terpengaruh ramalan bintang. Bahkan ketika dunia belajar dari banyak teori untuk meningkatkan kompetensi diri, Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masih mengandalkan jimat agar dipermudah gitu untuk menggapai suatu jabatan atau posisi tertentu. Nah, logika mistika yang ada itu mencerminkan sikap suatu bangsa yang mudah pasrah dan menyerah pada nasib dengan mengultuskan dan menuhankan hal-hal yang mistik gitu. Manusia yang cenderung berlogika mistik itu tidak ada bedanya dengan manusia yang dibunuh pikirannya atau terpenjara pikirannya. Tan Malaka menyebutkan bahwa cara masyarakat Indonesia agar berpikiran maju dan berpikiran merdeka adalah dengan melalui 3 proses. Yang pertama ada logika mistika lewat filsafat dan menuju ke sains atau ke ilmu pengetahuan. Nah, filsafat dapat membentuk cara berpikir masyarakat mengenai asal dan akibat suatu kondisi. Ilmu pengetahuan dapat dilakukan sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai percobaan empiris yang dilakukan. Hal ini bukan bermaksud mengesampingkan ilmu agama atau tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib gitu. Tapi dalam Islam juga dijelaskan bahwa perlu memaksimalkan ikhtiar sebelum akhirnya kita bertawakal. Namun masyarakat Indonesia masih lebih sering menggantungkan nasib pada doa-doa yang dipanjatkan tanpa berusaha maksimal. Merdeka berpikir harus menjadi bagian dari masyarakat di Indonesia, dari lini paling bawah hingga paling atas gitu. Ketika masyarakat masih suka mendengarkan berita-berita heboh terkait kesaktian seseorang, mempercayai mitos-mitos dalam menyelesaikan masalah, dan menganggap terlalu berat serta susah untuk berdiskusi berlandaskan ilmu pengetahuan, maka kemajuan seperti apa yang diharapkan dari bangsa Indonesia ke depannya? Sekian, saya Gabut, dan semoga hal ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.